Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Umi sebagai kandidat ujian praktek pembelajaran aksi keempat, ya, aksi yang terakhir ya. Hari ini tanggal 29 November, hari Selasa, tahun 2022. Mohon maaf, Bu Ningrum sedang di perjalanan menuju Karawang ya. Nah, kita buka aja dengan mudah-mudahan dengan praktek pembelajaran aksi keempat ini Bu Umi bisa dengan lancar ya. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, praktek pembelajaran aksi keempat untuk saudara-saudari Bu Umi, kita mulai. Silakan Bu Umi. Terima kasih Bapak, mohon doanya. Assalamualaikum semua. Baik, selamat pagi 12 OTKP 1. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, mudah-mudahan ini jam pertama semuanya masih segar dan pasti sudah pada sarapan kan dari rumah ya. Baik, sebelum kita mulai, saya harapkan pembelajaran hari ini nantinya bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya. Baik, nah sebelum kita mulai, Kak Tita, ketua kelas, mari kita berdoa dulu. Silakan, Tita. Siap, berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kelasnya, seperti biasa untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme kita, karena memang kita orang Indonesia, mari sebelum kita mulai kelas ini, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Baik, siapa yang akan jadi dirijen? Sena, silahkan ke depan. Baik, semua silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan Kak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Terima kasih, Sena. Ya, kayaknya. Baik, sebelum presensi, untuk hari ini anak-anak semua sudah kembali duduk berdasarkan kelompok ya. Jadi kita untuk melakukan diskusi dan lain-lain sudah berdasarkan kelompok ya, dari 4 kelompok besar menjadi 8 kelompok kecil. Untuk kelompok 1 gimana? Ada
teman-temannya yang mungkin nggak masuk hari ini? Aman ya, kelompok 2? Masuk satu. Ada yang nggak masuk ya? Kenapa? Sakit? Ya, oke, nanti kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Kelompok 3? Aman? Oke, kelompok 4? Ada satu, jadi kira-kira ada 2 orang ya. Nah, nanti kita lihat ya saat presensi. Baik, kalau begitu saya melakukan presensi lebih dulu. Sekarang lagi marak lagi COVID ya, jadi banyak juga anak-anak kita yang sakit gitu. Mudah-mudahan semua terhindar dari penyakit yang berbahaya dan lekas sembuh ya. Baik, sebelum presensi sebentar. Baik, saya mulai ya. Adinda Listiani Syarif. Ada? Oh, ini yang nggak masuk. Sakit ya? Oh, izin. Baik. Aisyah Talita ada? Baik. Alvita, Alia Azahra, ada. Astri Andini, ada. Bunga Rahmasari, oke. Cindy Naila, ada. Delia Putri, izin. Wah, ini udah 2 yang izin nih. Dita Rajbilah, ada. Kak Dita ada. Eka Aurela, ada. Aurelia ya. Elisa Sabatini, oke. Elisa di situ. Fikri, udah ya. Ini Fikri kemarin sakit ya, Fikri ya. Gimana rasanya sekarang? Sudah lebih enak? Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Sudah bisa ikut belajar hari ini. Gita Dwi, ada, oke. Henti Palupi, ya. Indah Nur Febrianti, ada ya. Kesha Aurelia, sakit. Udah 3 orang. Laisa Kamislihi, ada. Muhammad Rizky, diam aja Muhammad Rizky ada. Lagi nggak fokus sama suara saya ya. Nabila Ramadhani, Naila Faizia, ada. Najwa Salsabila, ada. Oke. Nur Afni, ya. Olivia, Kaisha Shena, Rahma Aulia, Rasela Mulyani, Regita Rizkyani, oke, ada Regita. Salsabila, belakang. Safira Rizky, Salum Aroyan, Siva Muntajah, ya. Sylvia Prilianti, ada. Tita, Adira. ya namanya agak susah jadi panggil Tita aja. Tri Amanda, ada. Viola ada. Zahra Gemeli, baik. 1, 2. Jadi yang izin ada 2, kemudian yang sakit 1 ya, Keisha Ariel. Mudah-mudahan nanti yang sakit lekas sembuh, dan mudah-mudahan ke depannya kita nggak terlalu banyak yang izin atau sakit ya, karena ya persiapan untuk kelas 12 itu butuh kehadirannya. Baik, jadi kita sudah tahu teman-teman kita yang nggak hadir hari ini. Dan sebelum kita mulai kelas, seperti biasa, kelengkapan kelasnya mohon diperhatikan, kebersihan kelasnya juga lumayan ya, nggak ada sampah kan di kolong mejanya hari ini. Terima kasih untuk yang piket hari ini, kelasnya bisa bersih seperti ini, karena kelas yang bersih itu sangat menunjang pembelajaran kita di hari ini. Kalau dari pagi sudah banyak sampahnya, biasanya cepat-cepat ngantuk tuh. Bersih aja kita gampang ngantuk ya kalau udah boring, udah belajar sekian lama, apalagi kalau keadaan kelasnya nggak bersih. Baik, untuk buku paket, buku tulis, alat tulis, handphone, karena memang saya meminta Anda untuk membawa handphone nanti untuk bisa mencari informasi relevan dari internet, ya. Kemudian segala hal yang berkaitan sama pembelajaran silahkan diletakkan di atas meja. Handphonenya nggak usah digunakan dulu ya, nanti saat saya minta Anda untuk menggunakan handphone untuk mencari informasi-informasi di internet, baru Anda gunakan. Jadi WhatsApp grupnya ditunda dulu sampai istirahat nanti ya. Baik, silakan ditaruh di atas mejanya masing-masing. Baik, seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang kesepakatan kelas kita. Dan ini sudah sering sekali saya sampaikan di kelas ini, karena memang kita sudah belajar sekian kali ya. Jadi, seperti biasa, materi yang diajarkan oleh saya di mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan kelas 12 menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi, kalau Problem Based Learning ini nantinya kita, saya guru, dan Anda, terutama Anda nih para peserta didik, anak murid saya, nantinya akan memecahkan sebuah masalah yang saya berikan.
Jadi Anda ditantang untuk memecahkan sebuah masalah dari kasus yang saya berikan berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini. Nanti kasus itu didiskusikan, makanya kenapa dibuat kelompok-kelompok seperti ini. Nanti diskusinya dilakukan secara kelompok. Lalu setelah itu hasil diskusinya nanti disampaikan ke rekan-rekan yang lain, dipresentasikan. Jadi hasil kelompok itu dipresentasikan, kemudian nanti bisa ada tanya jawab, kemudian juga bisa saling memberikan pendapat, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita mengharap Anda semua menjadi siswa yang aktif, bisa berpikir terhadap materi yang sedang diberikan. Jadi nggak saya yang mencekoki dari awal nih materinya seperti ini, tapi kita sama-sama berpikir kreatif, berpikir aktif untuk memecahkan masalah itu sampai nantinya di akhir kita sama-sama refleksi apakah ada yang perlu direvisi, diperbaiki, atau sama-sama kita pahami. Seperti itu ya. Dan karena ini sistemnya seperti PBL itu seperti itu ya, ada diskusi dan lain-lain, berarti kan nanti Anda akan aktif bertanya, aktif memberikan pendapat, atau juga ingin menjawab dari pertanyaan yang diberikan saya atau juga rekan-rekan Anda. Nanti saat memberikan jawaban, saat memberikan pendapat, saat bertanya, mohon tunjuk tangan dan sebutkan nama. Ya, jadi biar saya nanti kalau memberikan apresiasi nggak salah orang seperti itu. Ya, dan saya harapkan semuanya bisa aktif seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini. Baik, sekarang kita akan lihat materi kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita lihat apa nih motivasi kita di hari ini. Ini sama-sama motivasi untuk kita semua, supaya kita bisa menjadi anak muda. Saya cerita ikutan seperti kalian ya, jadi anak muda yang aktif, kreatif, dan senang untuk mengembangkan diri. Seperti itu. Jadi motivasi kita di hari ini, saya meminta tolong Afni ya. Baca Kak dari sini. Oke, silakan Kak, coba dibacakan. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Siapa nih Kak motivasi dari? Pak Dari Mario Teguh. Pak Mario Teguh. Baik, terima kasih ya Kak. Ya. Jadi motivasi kita di hari ini adalah orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Apa tuh maksudnya? Jadi kita sebagai manusia kan sudah tahu, dan kita semua di sini kebetulan semuanya muslim ya, muslim-muslimah. Jadi kita tahu bahwa Allah sendiri berfirman kepada kita bahwa jika kita sebagai manusia ingin mengembangkan diri, ingin belajar, maka belajarlah dari mulai kita dibuayan. Berarti dari masih bayi itu, dari baru lahir masih bayi sampai nanti kita bertemu dengan masa akhir kita, sampai liang lahat. Artinya di masa itu kita tetap wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Tapi sebagai manusia, kita punya batasan. Kadang-kadang males nih mau belajar. Karena kan harus berpikir keras ya. Kadang ada di antara kita yang nggak mau memanfaatkan otak kita untuk berpikir. Padahal di Quran juga disebutkan orang-orang yang bisa ada sampai ke masa depan adalah orang-orang yang berpikir. Ulul albab gitu ya. Jadi mereka orang-orang yang berpikir itu yang nanti bisa menjadi manusia yang sempurna. Jadi insan kamil seperti itu. Nah, orang-orang yang berhenti belajar nantinya berarti dia akan ada tetap di masa lalu saja. Kenapa? Karena kita tahu perkembangan zaman, bahkan dari zaman ibunya anak-anak semua di rumah, ibu bapaknya di rumah, sampai Anda sekarang generasinya tuh berubah. Hal-hal yang ada di eranya atau di zamannya berubah. Zaman ibu Anda dulu kalau belajar di sekolah harus ada buku paket, buku paketnya juga sederhana saja, gampang dibacanya seperti itu, disediakan dari sekolah. Atau kalau memang harus ke perpustakaan, untuk mencari harus ke perpustakaan. Sekarang di zaman Anda, apa perlu Anda setiap waktu membeli buku? Tidak perlu membeli buku. Anda cukup punya smartphone, ada internetnya, buka Google-nya. Cari di Mbah Google, cari di Pak di Google gitu. Ada semua yang Anda inginkan. Sebegitu mudahnya. Artinya perkembangan zaman itu ada. Dan orang-orang yang tidak mau belajar di masa sekarang, maka dia hanya akan tetap jadi pemilik masa lalu. Misalkan saya, di usia saya sekarang 40-an, saya nggak mau belajar, ya saya tetap menjadi orang yang nggak ngerti HP, nggak ngerti internet. Berarti saya adanya di masa lalu yang memang nggak kenal internet. Kalau saya sebagai orang di usia 40 sekarang tetap mau belajar, walaupun sulit ya untuk saya. Beda sama adik-adik saat Anda semua lahir, sudah ada internet di masa itu. Waktu saya lahir, internet masih jauh ke depan, belum ada. Nah, saat saya mau mengusahakan diri untuk mengetahui dan belajar tentang itu, maka saya bisa ada di zaman sekarang nih, tahu apa yang terjadi zaman ini, tahu apa yang anak-anak di zaman sekarang, zaman milenial ini biasa lakukan atau biasa gunakan. Nah, jadi kalau orang-orang yang berhenti belajar, dia akan tetap menjadi pemilik masa lalu.
Berarti pemilik masa depan adalah orang-orang yang terus mau masih untuk belajar, seperti itu. Ini motivasi kita di hari ini, harapan saya, yuk kita semua nggak boleh berhenti belajar. Walaupun sebentar lagi Anda lulus, berarti sebentar lagi Anda akan ada di fase sudah tidak menjadi anak SMK lagi. Saat Anda bukan menjadi anak SMK lagi, berarti Anda akan terjun ke masyarakat. Di saat itu bukan berarti bebas nih, nggak makan bangku sekolahan lagi. Nggak seperti itu ternyata. Karena kehidupan Anda ke depan, itu jauh lebih menantang. Pokoknya kalau yang nggak mau belajar di masa itu, ya Anda akan tetap menjadi pemilik masa lalu. Jadi tetap lulus kelas 12, tetap belajar. Belajar nggak harus kuliah kok. Kursus bisa. Sering membaca bisa. Siapa tahu nanti kalau misalkan jodoh gitu ya, setelah kelas 12 ada imamnya yang melamar gitu. Jadi istri. Apa seorang istri nggak perlu belajar? Perlu belajar. Mau masak yang enak buat suaminya, cari di Google ya. Googling dulu, oh cara masak rendang seperti itu. Sekarang nggak usah nyari orang Padang untuk bisa bikin rendang. Googling saja, bisa. Artinya, walaupun nanti Anda misalkan takdirnya menjadi istri selepas kelas 12, Anda tetap harus belajar. Apalagi yang kaitannya sama anak-anak kita nanti nih, kan kita akan meneruskan generasi. Waktu kita sudah punya anak, kita harus bisa mendidik anak kita itu untuk bisa seperti kita, mau belajar setiap waktu, sepanjang hayat. Ya artinya, untuk membuat anak kita mau menjadi pembelajar, ibunya harus membelajar. Itu kalau Anda misalkan nanti lepas kelas 12 jadi seorang istri. Bagaimana kalau yang Bu, saya maunya kuliah. Ya bagus dong kalau mau kuliah. Berarti Anda betul-betul akan belajar. Belajar yang dibimbing, maka ada dosennya, ada teman-teman mahasiswanya, teman diskusi. Atau, Bu, saya nanti mau kerja aja. Loh, di tempat kerja apa kita diam-diam aja? Kita kalau di tempat kerja diam-diam aja, nggak mengembangkan diri, ya nggak bakal lama-lama di tempat kerja itu. Kita di dunia kerja harus menjadi pekerja yang terpelajar, harus menjadi pekerja yang mau belajar. Karena saat kita berkembang di perusahaan, pimpinan kita akan menghargai. Dan orang-orang yang nggak belajar lama-lama ya pimpinan, kalau kita misalkan mau mengurangi karyawan nih, siapa yang akan dipilih duluan? Ya orang-orang yang biasa-biasa aja, yang nggak berkembang gitu. Itu yang akan dipilih untuk tidak menjadi karyawan lagi selanjutnya. Nah, jadi mudah-mudahan motivasi hari ini bisa membuat kita tetap menjadi orang yang pembelajar, walaupun nanti kita sudah nggak ada di SMK Al-Muhtadin lagi. Siap ya? Baik, saya yakin Anda semua siap menghadapi masa depan. Baik, selanjutnya, sekarang kita kembali ke kompetensi dasar. Sebetulnya ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kompetensi dasar kita sekarang ada di 3.19 untuk pengetahuan. Jadi sejak awal kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat jadwal perjalanan dinas pimpinan. Ya, jadi 3.19 tentang menerapkan penyusunan perjalanan dinas. Ini secara pengetahuan. Kemudian yang 4.19 keterampilannya adalah kita nanti akan diminta menyusun daftar perjalanan dinas. Kita diminta untuk menyusunkan jadwal perjalanan dinas. Ini kompetensi dasarnya. Masih ingat ya? Bisa dipahami ya? Lanjut, nah sekarang kita mulai masuk materi, tapi saya akan coba mengulik materi kita sebelumnya, biar kita masih hangat-hangat gitu ingat apa yang kemarin sudah kita pelajari. Silahkan modulnya dibuka. Silahkan modulnya dibuka, kita sama-sama lihat. Jadi kita sudah mengalami pertemuan untuk perjalanan dinas ini, sudah 2 kali pertemuan, ini pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang pertama, saya menjelaskan tentang pengertian perjalanan dinas pimpinan. Mudah-mudahan masih pada ingat ya, apa tuh perjalanan dinas pimpinan. Jadi kalau masih, untuk mereview lagi nih, biar kembali hangat di kita ya, di pikiran kita, bahwa perjalanan dinas itu kalau diartikan secara kata, perjalanan itu adalah sebuah kegiatan bepergian. Ya, itu perjalanan ya, sebuah kegiatan bepergian. Terus, dinasnya sendiri apa? Kira-kira dinas itu apa? Ada yang bisa ngasih jawaban nggak? Dinas itu apa sih? Kalau perjalanan kan sering melakukan ya, jalan-jalan ke kebun binatang, jalan-jalan ke puncak itu perjalanan, jalan dari rumah ke sekolah itu perjalanan. Nah kalau dinas, kira-kira itu apa? Dinas itu adalah perjalanan luar kantor. Oke, satu. Ada yang berpendapat berbeda? Indah tadi katanya perjalanan luar kantor. Tapi mengurus pekerjaan. Jadi dinas itu adalah tugas atau kewajiban gitu ya, itu namanya dinas. Jadi
yang dikatakan oleh Indah nggak ada salahnya juga. Pokoknya perjalanan di luar kantor, artinya ada kata-kata kantor di situ. Pokoknya ini ada kaitannya sama pekerjaan di perusahaan atau di instansi seperti itu ya. Jadi dinasnya sendiri adalah tugas atau kewajiban. Nah, kalau pimpinan, saya pernah jelasin kan tuh, pimpinan itu apa? Seorang yang memimpin sebuah kelompok atau memimpin di organisasi atau di perusahaan. Berarti kalau perjalanan dinas pimpinan, kalau kira-kira dijadikan satu, apa tuh pengertiannya? Harus ini nih kayaknya harus pakai biar kedengaran. Apa? Yuk Kak. Ayo tunjuk-tunjukkan. Ayo Sapira. Jadi perjalanan dinas pimpinan adalah? Perjalanan dinas pimpinan diartikan sebagai suatu kegiatan pimpinan berpergian ke suatu tempat-tempat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan atau kewajiban kantor. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Sapira, yang namanya perjalanan dinas adalah perjalanan untuk melakukan tugas atau kewajiban yang dilakukan oleh pimpinan. Kira-kira gitu, yang paling umumnya seperti itu. Nah, hanya nanti ada bedanya. Apa bedanya, Bu, sama mereka yang bekerja di kantor? Kok disebutnya mereka kerja ke kantor bukan perjalanan dinas? Kan mereka dinas juga, gitu ya? Kan mereka dinas juga. Jadi sudah saya jelaskan kemarin bahwa kalau namanya perjalanan dinas berarti harus ada perjalanannya dulu sebelum sampai tempat dinasnya dengan radius tertentu. Yang mana tugasnya itu diberikan oleh perusahaan ke tempat lain, yaitu bedanya. Kalau sehari-hari kan misalkan ayah kita nih datang dari rumah datang ke perusahaan. Itu kan sudah biasa dilakukan karena dia datang ke perusahaannya. Nah, kalau perjalanan dinas dilakukan sama ayah kita, berarti ayah kita dapat tugas dinas dari perusahaannya ke pekerjaan lain. Dia ke perusahaan lain kah, atau ke perusahaan yang sama tapi cabang lain, atau ke misalkan ke pemerintahan gitu, ke wali kota, ke kantor gubernur, misalkan seperti itu. Atau melakukan penyuluhan ke desa-desa, artinya dia melakukan dinas di tempat lain. Dan ada radiusnya, harus di atas sekian kilometer, kira-kira begitu. Jadi kalau dekat-dekat aja belum masuk perjalanan dinas. Baru ya Bapak pokoknya kerja disuruh ke kelurahan. Kelurahannya cuma radius 1 kilometer, ya itu belum perjalanan dinas. Tapi yang masuk perjalanan dinas nanti harus paling tidak 5 kilometer ke atas. Nah, kalau sudah 5 kilometer perjalanannya nih, berarti masuk ke perjalanan dinas. Nah, itu kira-kira pengertiannya. Sampai di sini masih bisa mengingat ya, karena ini kan sudah 2 kali pertemuan ya. Jadi perjalanan dinas seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam perjalanan dinas. Macam-macamnya ini ada yang berdasarkan tujuannya. Jadi ada perjalanan dinas yang sifatnya dalam negeri atau domestik, ada yang luar negeri. Jadi nanti kalau perjalanan dinas ini ada yang jaraknya dekat, misalkan jarak 5-10 km masih di kota yang sama. Bisa juga keluar kota. Kita kerjanya di Depok, disuruh perjalanan dinas misalkan ke Bandung, itu perjalanan dinas. Gitu. Nah, ada juga yang selain sifatnya dalam negeri seperti itu, ada yang sifatnya perjalanan dinas luar negeri atau internasional. Kerja di Depok, dapat dinas ke Singapura, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita dapat perjalanan dinasnya dari Depok ke Bali, itu masuknya domestik atau internasional? Domestik. Nah, kalau internasional misalkan dari Depok ke Singapura, dari Depok ke Jepang, dari Depok ke Korsel. Misalkan saya dapat tugas dari Al-Muhtadin, Mbak tolong wawancarai BTS gitu, Jungkook gitu ya. Ah, itu apa tuh? Internasional apa domestik tuh? Internasional. Loh, bisa jadi kan Al-Muhtadin mau wawancara Jungkook, saya disuruh ke Korsel gitu kan. Mau ikut? Mau ikut ya, oke siap. Baik, ini macam-macam perjalanan dinas. Kemudian pengaturan perjalanan dinas. Ini kita sudah mulai nih, masuk ke praktikum kita kemarin. Jadi pengaturan perjalanan dinas ini kita mempelajari tentang persiapan rencana perjalanan dinas. Jadi bagaimana sebuah perjalanan dinas itu direncanakan. Kemudian tentang persiapan dokumennya. Ternyata perjalanan dinas ini ada dokumennya yang harus dibawa, yang harus disiapkan. Ya contohnya seperti surat tugas, surat perintah perjalanan dinasnya, kemudian hal-hal yang berkaitan sama si perjalanan dinas. Karena perjalanan dinas itu sifatnya ada yang dalam negeri atau luar negeri, biasanya ada hal pendukung tuh. Kalau dalam negeri misalkan pakai kereta api harus ada tiket keretanya. Kalau luar negeri harus ada paspornya, seperti itu. Ya, itu masuknya ke dokumen perjalanan dinas. Kemudian persiapan transportasi dan akomodasi.
Nanti apa nih transportasi dan akomodasi? Saya jelaskan lagi sambil kita masuk ke materi hari ini. Karena nanti ada kaitannya materi kita hari ini dengan persiapan transportasi dan akomodasi. Dan yang terakhir ini adalah persiapan daftar perjalanan dinas. Berarti kalau sudah dapat semua datanya, berarti kita udah mulai siap-siap nih, harus mulai menyiapkan jadwal perjalanan dinasnya pimpinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti anggaran dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke materi lagi nih, di sini saya kembali jelaskan, kita di sini adalah siswa OTKP. Dan sebagai siswa OTKP, ceritanya ini kita mempelajari tentang perjalanan dinas ini adalah kita saat ini dijadikan seorang staf gitu. Ceritanya kita seorang staf di perusahaan, entah staf administrasi di divisi humas atau di divisi yang lainnya. Nah, di saat itulah kita punya salah satu tugas, salah satunya adalah membantu pimpinan untuk melakukan perjalanan dinas. Jadi biasanya perjalanan dinas ini dilakukan oleh pimpinan kita. Bisa nggak Bu, saya untuk perjalanan dinas? Bisa aja. Misalkan saya staf humas di PT ABC, pimpinan dapat tugas untuk perjalanan dinas, maka kita sebagai staf membantu pimpinan untuk mempersiapkan perjalanannya, bikinin jadwal perjalanan dinasnya, nanti anggarannya juga, kemudian hal-hal yang berkaitan sama reservasi hotel, pesawat, dan lain-lain. Tapi bisa juga saya yang ditugaskan sama pimpinan kita. Umi, kamu datang ke tempatnya Mas Jungkok, wawancara ya di Korsel sana. Berarti saya sebagai staf juga bisa mengalami hal ini, bisa melakukan perjalanan dinas. Nah, artinya kita, karena kita di-set sebagai seorang staf administrasi, maka kita harus bisa mempersiapkan diri sebagai staf yang membantu pimpinan untuk menyelenggarakan perjalanan dinas, atau kita sendiri saat akan melakukan perjalanan dinas. Seperti itu, ya. Jadi di sini sama-sama sudah kita ketahui ya. Jadi di sini bukan berarti kita ngomongin tentang gimana kalau kita jalan-jalan perjalanan dinas ini, tapi mempersiapkan hal-hal yang berkaitan sama perjalanan dinas itu. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kita yang sebelumnya? Kan saya tidak bisa jelaskan semua karena sudah saya jelaskan kemarin. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kakak pakai ini ya, Kak. Ya, silakan Kak. Apa pertanyaannya? Ya, Sebutkan namanya, jangan lupa. Ya, nama saya Salum. Ya, Kak Salum. Saya mau tanya perbedaan perjalanan dinas sama perjalanan bisnis apa ya, Bu? Oh, baik. Makasih. Saya jelaskan ya. Jadi, Salum menanyakan, karena memang saat kita belajar kemarin, ada yang disebutkan bahasanya adalah membuatkan jadwal perjalanan dinas. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kita membuat jadwal perjalanan bisnis. Apa bedanya gitu ya? Kira-kira ada yang mau mencoba memberikan pendapat dulu nggak sebelum saya? Apa bedanya? Yang satu dinas, yang satu bisnis. Bedanya di situ. Ada yang mau memberikan jawaban? Tidak ada yang mau memberikan jawaban? Kali gitu sudah kebayang, oh itu maksudnya. Tidak ada? Baik, saya coba jawab ya. Jadi sebetulnya kemarin saat kita mempelajari tentang jadwal perjalanan dinas, kita contoh yang saya berikan adalah ada yang sifatnya tugas kedinasan dari pemerintahan, pegawai negeri gitu ya. Ada yang sifatnya perjalanan yang dilakukan oleh staf karyawan sebuah perusahaan. Oke, dari situ udah bisa membedakan ya apa maksudnya. Yang satu perjalanan untuk bertugasnya dilakukan oleh pegawai negeri. Jadi yang satu pemerintahan. Berarti kalau di pemerintahan ini yang berangkat namanya pegawai ya? Pegawai. Terus ada lagi satu yang saya jadikan contoh yaitu perusahaan. Perusahaan. Nah, kira-kira ini sebutannya yang akan berangkat adalah seorang staf atau karyawan. Dari sini udah bisa membedakan bedanya pegawai dan karyawan? Ini berarti seorang yang bekerja di pemerintahan, pegawai negeri istilahnya, PNS, ASN seperti itu. Kalau yang ini adalah seorang karyawan bekerja di perusahaan swasta. Oke, sekarang kita kembali review materi-materi kita di luar materi humas ya. Kalau perusahaan nih, tujuannya, visi misi bekerjanya, salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Benar tuh, kata kakak barusan tuh, dapat keuntungan. Bedanya sama yang ini, sama yang dari pemerintahan ini, apa nih? Mereka mau mencari profit atau keuntungan nggak?
Bukan. Ini pelajaran ekonomi bisnis nih waktu kelas 10. Mereka bekerja untuk melayani publik atau melayani masyarakat. Nah, yang ini biasanya sebutannya saat mereka melayani publik, mereka disebutnya tugasnya kedinasan namanya. Tugas kedinasan namanya begitu. Nah, beda dengan yang perusahaan nih. Kalau yang karyawan ini, ya namanya dia mau mencari keuntungan untuk perusahaannya demi kesejahteraan karyawan dan perusahaan, maka mereka biasanya melakukan kegiatan bisnis. Nah, sampai sini bisa membedakan nggak? Berarti perjalanan dinas itu milik siapa? Milik ini nih, pegawai yang dapat tugas kedinasan dari pemerintah, dari instansinya. Dan kalau perjalanan bisnis biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan. Jadi dia melakukan kunjungan misalkan ke perusahaannya yang ada cabangnya di Jogja untuk memberikan motivasi supaya mereka nantinya bisa melakukan bisnis dengan baik. Nah, kira-kira begitu nih. Contohnya kalau yang perjalanan bisnis. Atau dia diminta ketemu sama tamu yang akan menjadi kliennya. Biar apa? Biar ya nanti istilahnya produk dagangannya dagangan perusahaannya ya dibeli sama klien itu. Kan kira-kira begitu. Ini kalau yang perjalanan bisnis. Nah, gitu Kak. Kira-kira bisa membedakan ya Kak Salum ya. Berarti yang perjalanan bisnis yang mana, perjalanan dinas yang mana. Bisa ya, aman ya. Baik, gimana yang lain? Jelas dari penjelasan saya tadi? Baik. Jelas Kak Salum ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Kak Tita silahkan. Oh ya, pakai. Ibu, nama saya Tita. Ya. Saya mau nanya, jadi Oke. di bagian paspor ini di modul ada tulisan perjalanan kenegaraan. Oh ya, oke, siap. Jadi maksud perjalanan kenegaraan itu gimana, Bu? Baik. Terima kasih Tita. Jadi ini Tita sudah mulai mengulik ke arah dokumen-dokumen saat melakukan perjalanan dinas, salah satunya paspor. Nah, belum pernah bikin paspor sebelumnya? Ada yang pernah perjalanan ke luar negeri nggak? Ada siapa? Oh gitu, ikut cipung ya. Iya nih suka nonton itu ya, Trans Entertainment. Baik, jadi mungkin setahu saya Salsabila sudah pernah umroh ya. Pakai paspor nggak? Pakai dong, pakai ya. Jadi kalau jalan-jalan dari Depok ke Bandung mah nggak perlu pakai paspor. Tapi kalau jalan-jalannya ke Saudi Arabia ya harus pakai paspor. Nah, di paspor ini ada sebutan tadi perjalanan kenegaraan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya jelasin dulu paspornya nih. Jadi sebetulnya paspor itu ada 3 macam. Ya, paspor itu ada 3. Warnanya ada yang hijau. Kalau kemarin Salsabila warnanya apa? Coklat. Jadi ini coklat beda lagi nih. Jadi sebetulnya 3 ditambah nanti 1 yang memang mereka hanya untuk haji dan umroh gitu ya. Jadi ada 3 plus 1. Yang pertama warnanya hijau, itu paspor biasa. Untuk siapa nih? Untuk warga negara Indonesia yang mau melakukan perjalanan dari Indonesia ke luar negeri. Seperti itu. Jadi dia nanti digunakan untuk membuat si orang ini bisa bepergian ke luar negeri dengan paspor hijau itu. Itu 1. Nah, kedua, ada namanya tadi tuh paspor haji dan umroh gitu ya, warnanya coklat. Dia hanya khusus untuk mereka-mereka yang mau pergi ke Saudi Arabia, ke Mekah, untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, kira-kira begitu. Itu masuknya paspor biasa, cuma paspor biasanya plus 1 tuh. Ada paspor haji umroh, ada paspor biasa. Ya. Nah, yang kedua, ada warnanya paspornya biru. Disebutnya paspor dinas. Paspor kedinasan. Kira-kira kalau dari kata kedinasan berarti kebayang kan? Buat siapa nih? Buat pegawai pemerintahan, buat ASN, buat PNS yang diminta ke luar negeri. Tapi melakukan kegiatan kedinasan. Jadi dari perusahaannya atau dari instansinya sudah tahu tuh dia mau ada tugas kedinasan. Nah, enaknya paspor biru ini itu banyak fasilitasnya yang bisa didapatkan, yang tidak didapatkan oleh paspor biasa atau paspor haji. Ya, namanya dinas ya dari pemerintah pasti ada hal-hal yang mereka bisa dengan bebas leluasa dia dapatkan dibanding yang paspor yang biasa tadi. Misalkan saat ada di luar negeri, dia bisa mendapatkan apa dari duta besarnya, yang seperti itu. Ada hal-hal yang seperti itu yang sudah didapatkan oleh paspor kedinasan. Nah, satu lagi ada warnanya hitam. Disebutnya paspornya sebentar. Dia adanya disebutnya paspor. Oh ya, paspor diplomatik namanya. Paspor diplomatik itu khusus digunakan untuk PNS atau pejabat sebetulnya kebanyakan pejabat, nah itu menteri, presiden, untuk bisa berkunjung ke negara-negara yang memang akan dikunjungi secara khusus. Jadi dia punya misi diplomatik di situ. Mau bekerja sama negaranya misalkan. Contohnya dari luar negeri kemarin datang ke G20, itu mereka pakai paspornya berarti yang diplomatik gitu, yang diplomatik, yang hitam.
gitu ya, yang kemarin di Bali ya, itu mereka semua datangnya ke negara kita pakai paspor diplomatik. Nah, di paspor itulah yang ada kata-kata tadi, Tita. Jadi ada paspor untuk kunjungan kenegaraan. Nah, itu biasanya adanya di paspor diplomatik. Jadi memang ada khusus sendiri nih kunjungan kenegaraan yang memang mereka diset untuk ada diplomasi di antara 2 atau 3 atau beberapa negara. Seperti itu bedanya. Jadi kebayang ya, nanti kalau memang mau keluar negeri, pilih-pilih deh tuh maunya yang mana. Saya mau ikut pergi sama Pak Presiden Jokowi aja ke Korsel, berarti kita dapatnya yang mana? Yang hitam dong ya, yang hitam gitu. Atau kalau Anda seorang PNS, nanti saya harus ditugasi nih sama instansi saya ke luar negeri, berarti kita akan dapat paspor yang biru. Kalau sekedar mau jalan-jalan, mau lihat Jepang kayak apa sih, kita dapatnya paspor yang hijau. Nah, gitu Kak Tita. Bisa ini ya, bisa dimengerti ya. Baik, bisa dipahami anak-anak semua? Baik, jadi itu penjelasan saya untuk materi yang ditanyakan tadi oleh Tita. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Aman? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita, saya mengharapkan di sini peserta didik saya, siswa-siswa saya di sini nantinya bisa mengorganisasikan persiapan pembuatan perjalanan dinas secara mandiri. Ya, jadi bisa membuat secara mandiri. Jadi nanti kalau kita menjadi seorang staf perusahaan, kemudian pimpinan kita mau perjalanan dinas, kita bisa membuatkan persiapan-persiapan yang mengarah ke perjalanan dinas beliau. Lalu yang kedua, di sini nanti masuk ke materi kita nih, peserta didik dapat merancang dan menyusun anggaran perjalanan dinas. Jadi kalau kemarin kita sudah buat jadwal perjalanan dinasnya, habis itu kita langsung lanjut ke anggarannya. Kan Bapak Ibu yang mau ditugasin perjalanan dinas ini kan nggak bisa pakai modal uangnya sendiri ya, untuk pergi ke luar negeri, untuk pergi ke luar kota. Ada tiket Pak, perjalanan dinas Bapak dari Jakarta ke Bandung, beli sendiri ya gitu. Ya nggak mau jalan kalau seperti itu. Pasti harus ada biaya yang di-spend oleh si perusahaan untuk dipakai membeli tiket kereta, dipakai untuk reservasi hotel. Nah, itu nanti anggarannya akan kita buatkan. Berapa tuh besaran anggarannya supaya si Bapak Ibu yang akan berangkat perjalanan dinas nanti aman melakukan perjalanannya. Maka saya harapkan nanti peserta didik atau anak-anak semua bisa merancang dan menyusun anggaran perjalanan dinas dengan tepat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi hari ini kita akan mulai membuat yang anggaran nih. Tapi seperti apa anggaran itu nanti kita pelajari. Selanjutnya pokok bahasanya ini dia. Jadi nanti kita akan belajar tentang menguraikan persiapan perencanaan anggaran perjalanan dinas. Ada merinci persiapan pembuatan anggaran perjalanannya. Kemudian ada merinci persiapan keperluan keuangan pimpinan. Berapa sih yang akan digunakan biayanya seperti itu. Kemudian menyusun anggaran perjalanan dinasnya. Jadi kalau udah dapat semua nih, langsung kita menyusun anggaran perjalanan dinas. Berarti kita agak hitung-hitungan ya Bu hari ini. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak sesulit matematika ya. Jadi hitung-hitungannya OTKP itu kalau produktif itu akan hitung-hitungannya ke arah keuangan. Jadi nggak sesulit kalau kita dapat rumusan-rumusan Pitagoras gitu ya. Menurut saya seperti itu. Tinggal nanti keterampilan Anda menggunakan alat yang bisa membantu Anda mengerjakan ini, itu yang diutamakan. Contohnya, sekarang kan kalau misalkan menghitung kan nggak perlu manual, nggak perlu pakai kalkulator, tinggal pakai aplikasi, misalkan apa? MS Excel gitu kan, sudah ada formulanya. Nanti kita gunakan itu. Baik, ini langkah-langkah pembelajarannya. Ada mengamati presentasi PowerPoint dan video pembelajaran, nanti akan saya sampaikan. Kemudian melakukan proses tanya-jawab, melakukan diskusi setelahnya. Jadi sudah ada tanya jawab tadi, kita diskusinya nanti ada beberapa waktu yang saya berikan. Diskusinya ini menggunakan kasus yang nanti saya berikan lewat LKPD. Nah, yang pasti membentuk kelompok kerja ya, karena kita nanti diskusi, kalau diskusinya satu kelas kan agak repot nih, banyakan personilnya, maka kita buat kelompok-kelompok kecil supaya diskusinya bisa lebih matang dan lebih jurus gitu, lebih fokus gitu ya. Kemudian yang pasti kita mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dari LKPD itu nanti kasusnya bisa diketahui, lalu kalau sudah ada hasilnya dipresentasikan. Ini langkah pembelajarannya. Ini kalau PBL seperti ini. Baik, sekarang sumber belajar seperti yang sudah saya minta anak-anak untuk siapkan semua. Sumber belajar kita ada buku teksnya yang dari Erlangga ya. Jadi silahkan Anda gunakan itu karena materi kita ada di situ. Kemudian juga ada modul pembelajaran. Jadi saya membuat review dari materi kita dari buku teks itu untuk mempermudah
poin-poin besarnya ada dalam modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini ada saya sampaikan di grup WhatsApp kita, tinggal Anda buka, di situ ada. Kemudian ada juga yang sifatnya print out, kalau Anda mau print out silahkan, diperbolehkan. Lalu yang ketiga, sumber belajar kita ada yang sifatnya pengetahuan umum dari dunia luar, dari internet. Jadi ada info-info yang relevan melalui internet. Nah ini dia sumber belajar kita. Jadi semuanya pada bawa handphone ya. Nanti kalau mau cari-cari informasi bisa lewat Google juga. Nah terakhir nih sebelum masuk materi ada asesmen atau penilaian. Penilaian ini nantinya adalah hal yang akan Anda dapatkan di akhir. Jadi nanti kan akan ada raport ya, raport gas materi humas nilai Anda seperti apa. Nah penilaiannya didapat dari hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi nantinya ada asesmen sikap atau attitude Anda. Sikap ini akan terus saya berikan nilainya atau saya perhatikan penilaiannya sepanjang pembelajaran. Jadi setiap kali saya ada sesi di kelas ini, dari awal sampai akhir, disitulah masalah sikap akan saya nilai. Nah, sikap ini diambil dari apa? Saya pasti objektif ya dalam hal ini, tidak akan subjektif. Jadi akan dilihat dari yang pertama attitude, tingkah laku, seperti itu akan terlihat. Ya, kemudian yang kedua dari keaktifan. Jadi saya minta Anda untuk bertanya, untuk memberikan pendapat. Anda aktif bertanya, aktif memberikan pendapat, aktif berdiskusi. Nah, itu masuk ke dalam penilaian sikap. Ya, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua ada penilaian berdasarkan keterampilan. Ini biasanya penilaiannya saya dapatkan dari tugas-tugas yang Anda kumpulkan setelah Anda diskusi dan membuat tugasnya kemudian dikumpulkan. Nah, itu dapat untuk keterampilannya. Biasanya keterampilan ini banyak didapat dari mengerjakan kasus-kasus di LKPD atau dari kuis yang memang saya berikan. Lalu yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini nanti didapatkan nilainya dari yang pasti dari PTS-PAS ya. Itu akan ada nilainya di situ. Kemudian kalau dari setiap materi ada ulangan hariannya. Kemudian ada yang sifatnya pokoknya asesmen sumatif yang saya berikan ke Anda. Dan juga nanti di akhir pembelajaran ini. Jadi kalau di akhir itu kan ada yang kita kerjakan ya. Nah situ nanti masuknya ke pengetahuan. Baik, ini tentang penilaian. Jadi sekarang kita sudah tahu ya dari mana saja nanti nilai yang kita dapatkan di rapot itu, dari mana saja nih dapatnya. Jadi itu bukan hanya sekedar Anda mengetahui si materi dengan baik, tapi juga berdasarkan sikap sehari-hari dan juga keaktifan Anda. Baik, sampai di sini penjelasan saya mudah-mudahan tidak terlalu cepat, mudah dipahami ya. Karena setelah ini kita akan masuk ke materi. Jadi silakan siap-siap, kalau nanti mau mencatat dan lain-lain, buku tulisnya disiapkan, buku paketnya juga. Sekarang kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu perjalanan dinas pimpinan menyusun anggaran perjalanan dinas. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, mengatur persiapan perjalanan dinas. Ini sebetulnya sudah kita pelajari kemarin. Di sini ada persiapan rencana perjalanan dinas, persiapan dokumen perjalanan bisnis, itu sudah kita pelajari. Nah, kemudian persiapan daftar perjalanan dinas atau itinerary. Ini sudah kita lakukan tugasnya kemarin, jadi Anda sudah mencoba membuat jadwal perjalanan dinas berdasarkan kasus yang saya berikan. Jadi hari ini nanti di kesempatan akhir nanti ada presentasi ya. Satu kelompok dulu untuk mempresentasikan jadwal perjalanan dinas yang sudah didapat. Kemudian ada persiapan transportasi dan akomodasi. Anda sudah paham ya? Transportasi adalah alat yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas ini. Alat-alat transportasinya misalkan harus pakai kereta kah, pakai pesawat kah, pakai bis kah, pakai kendaraan kantor kah. Nah, kalau akomodasi mengarah ke apa? Penginapan, hal-hal yang memang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-harinya seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah tahu tentang ini, baru kita mengarah ke biaya perjalanan dinas, akan membuatkan anggaran untuk perjalanan dinas si pimpinan. Jadi jadwalnya sudah, sekarang bagaimana anggarannya. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu ya, nanti mohon dilihat dengan baik, disimak video pembelajaran ini. Jadi di sini akan Anda dapatkan materi-materi yang berkaitan dengan penganggaran perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas. Oh ya, maaf tadi mic-nya. Oh ya, ini Kak. Ya, kita sama-sama tonton ya. Yang belakang kelihatan ya.
Perjalanan dinas merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas kedinasan, yaitu tugas yang berhubungan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja. Pelaksanaan perjalanan dinas berbeda dengan perjalanan biasa. Seseorang yang melaksanakan perjalanan biasa akan mempersiapkan sendiri segala sesuatunya, baik mengenai tempat tujuan maupun biaya perjalanannya. Sedangkan untuk perjalanan dinas, segala keperluan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan oleh lembaga yang mengutusnya. Lembaga tersebut yang akan membayar semua biaya untuk keperluan perjalanan dinas, seperti biaya transportasi, hotel, makan minum, dan tunjangan lainnya. Perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh seseorang biasanya akan diinformasikan terlebih dahulu oleh seorang kepala atau pimpinan. Sebuah kegiatan perjalanan bisa dikatakan sebagai perjalanan dinas apabila jarak tempuh dari lokasi lembaga tersebut sekurang-kurangnya melebihi 5 km ke tempat tujuan. Lalu, pembiayaan apa saja yang akan diperoleh oleh seseorang dalam melaksanakan perjalanan dinas? Berikut ini adalah beberapa hak yang bisa diperoleh oleh seseorang yang melakukan perjalanan dinas. 1. Uang harian. Uang harian yang diberikan dalam kegiatan perjalanan dinas itu mencakup uang saku, uang makan, dan lain sebagainya. 2. Biaya transport. Biaya transport merupakan biaya yang digunakan untuk menempuh perjalanan menuju daerah tujuan. 3. Biaya penginapan. Biaya penginapan adalah biaya yang akan dibayarkan ke tempat penginapan bila tugas yang akan dilaksanakan lebih dari 1 hari dan mengharuskan untuk menginap di tempat tersebut. Biaya penginapan ini dibayarkan sesuai dengan bukti atau kwitansi yang sah. Bila seseorang dalam menjalankan perjalanan dinas akan tetapi tidak menginap di hotel atau fasilitas penginapan di daerah tersebut, maka ia bisa mendapatkan ganti 30% per hari menginap sesuai standar biaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Uang representasi. Uang representasi merupakan pemberian biaya tambahan seperti uang harian tambahan dan lain-lain yang diberikan apabila orang yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah pejabat negara eselon 1 atau eselon 2. 5. Biaya sewa kendaraan dalam kota. Biaya sewa kendaraan merupakan pembiayaan penggunaan sewa kendaraan yang diberikan khusus untuk para pejabat negara yang melaksanakan tugas. Seseorang yang melakukan perjalanan dinas harus memahami bahwa tidak ada biaya lain-lain seperti biaya tambahan untuk membeli oleh-oleh, biaya untuk membayar transportasi online dalam kota, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan perjalanan dinas. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Surat tugas. Surat tugas surat perintah yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat. Surat perintah perjalanan dinas. Surat perintah perjalanan dinas atau SPPD adalah surat tugas kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas yang melebihi waktu 8 jam, baik di dalam kota maupun di luar kota. 3. Daftar rincian pembayaran perjalanan dinas. Daftar rincian pembayaran perjalanan dinas memuat rincian keseluruhan dari pembiayaan perjalanan dinas tersebut, mulai dari uang harian, uang transportasi, penginapan, dan lain sebagainya. 5. Kwitansi pembayaran perjalanan dinas. Kwitansi pembayaran memuat yang disetujui oleh pembayaran untuk membuat perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak boleh mendapatkan biaya pengganti transport. Apabila seseorang sudah mendapatkan kendaraan dinas, baik itu roda 2 maupun roda 4, dan digunakan dengan tugas, maka ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan pengganti perjalanan dinas tersebut.
Ya, hanya ada satu pembiayaan perjalanan dinas dalam satu waktu bersama. Bagi seseorang yang memiliki beberapa tugas dalam satu waktu dengan tujuan yang sama, ia hanya berhak mendapatkan satu kali pembiayaan saja. Ia tidak bisa mendapatkan biaya lebih dari satu kali meskipun memiliki dua surat tugas. Tiga, perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 jam otomatis akan memotong jatah biaya uang makan. Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dan mendapatkan uang harian, tentu saja hal tersebut menghapus jatah uang makan. Namun, apabila seseorang yang melakukan perjalanan dinas tersebut hanya mendapatkan uang transfer, maka ia masih berhak atas uang makannya. 4. Mengefisienkan biaya penginapan. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, sebuah lembaga harus memperhatikan efisiensi penggunaan keuangan. Sebagai contoh, bila ada 2 orang dengan jenis kelamin yang sama yang melakukan perjalanan dinas yang sama, maka ditekankan untuk menggunakan satu kamar saja sebagai efisiensi keuangan. Baik, demikian tadi video pembelajaran kita tentang perjalanan dinas. Jadi dari video ini juga melihat dari yang ada di modul yang saya berikan, kita jadi tahu nih apa saja hak yang akan didapatkan oleh yang melakukan perjalanan dinas. Yang berkaitan sama pembiayaan. Masih ingat ya apa saja tadi? Ada biaya transportasi, gimana nanti biar bisa pergi bolak-balik dari kantor ke si tempat dinasnya, kemudian kembali lagi ke tempat semula, itu nanti ada biaya transportasinya. Kemudian kalau nanti misalkan dia perjalanannya itu lebih dari 8 jam, kan pasti ada kaitannya sama makan hariannya ya. Berarti ada kaitannya ke uang makan gitu ya, uang makan. Lalu selain itu ada lagi biaya-biaya lain, misalkan biaya harian, kemudian biaya-biaya yang berkaitan sama si perjalanan dinasnya. Yang pasti tadi ada dokumen yang wajib dipenuhi dalam perjalanan dinas ini, karena ini perjalanannya bukan perjalanan tamasya, bukan perjalanan pribadi, tapi perjalanan kedinasan. Jadi perusahaan harus tahu bagaimana hal itu berjalan, baik atau tidak. Kemudian ada laporannya. Nanti di akhir kita akan pelajari, kita harus membuat laporan perjalanan dinas. Salah satu diantaranya adalah laporan keuangannya. Nah, kalau ada laporan keuangan, berarti kan otomatis kita harus punya bukti-bukti transaksi tuh. Ya, betul ya. Kan sama seperti peti cash tuh. Peti cash itu kan harus ada bukti transaksinya. Pembelanjaannya perusahaan itu harus ada kwitansinya, harus ada notanya, seperti itu. Begitu juga perjalanan dinas. Jadi yang pasti karena ini perjalanannya diutus oleh perusahaan atau instansi, pasti akan ada surat tugas tuh dari perusahaan. Kemudian ada surat perintah perjalanan dinasnya, SPPD. Nah, setelah itu nanti di SPPD, di surat perintah perjalanan dinas, ada lampirannya. Lampirannya berupa biaya-biaya selama perjalanan dinas. Nah, nanti kalau sudah ada biaya perjalanan dinasnya, waktu perjalanan dinas berjalan, kita yang jalan atau kalau pimpinan yang berjalan, nanti saat dia melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan sama keuangan, misalkan reservasi hotel, tiket kereta misalkan, atau kalau pakai mobil kantor, isi bensinnya, dan lain-lain yang berkaitan sama misalkan entertain si pihak klien yang kita temui, apapun itu yang mengandung unsur keuangan harus ada bukti bayarnya, sehingga nanti kita bisa buat laporannya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa tergambar ya informasi yang ada di dalam video pembelajaran tadi. Nah, sekarang saya coba akan bagikan dulu LKPD kita. Jadi ini setelah ini kita akan melihat kasus yang akan kita kerjakan seperti apa yang berkaitan sama penganggaran. Jadi ada di dalam grup WA kita juga, silahkan bisa Anda lihat. Ini tapi dari tiap kelompok saya berikan LKPD-nya. Kak, maaf, Kak Alvita ke belakang. Indah. Kak, silakan. Silakan gunakan laptop Anda, jadi boleh langsung dinyalakan laptopnya. Kak, maaf. Ya, sama-sama. Kak. Ya. Baik, silahkan dibuka di lembar keduanya LKPD 2.
Jadi kalau kemarin kita membuat tugas atau kasus tentang membuat jadwal perjalanan dinas untuk pimpinan kita, kalau sekarang ini ada nih kasus di atasnya, ini adalah ilustrasi tentang perjalanan dinas yang dilakukan. Jadi di sini disampaikan bahwa Anda bekerja di PT Bintang Sejahtera Abadi, pimpinan Anda Bapak Edi Sasongko SM akan mengadakan perjalanan dinas dari Timika, dari perjalanan dari lokasi di Jakarta ke Timika, Papua. Kemudian sudah dibuatkan kemarin jadwal perjalanan dinasnya. Sekarang dalam perjalanan dinas ini pimpinan mengajukan anggaran biaya. Nah, di situ Anda lihat tuh ada angka-angkanya ya. Jadi di angka-angka ini nanti ketahuan nih apa saja yang akan dia gunakan dalam perjalanan dinas itu. Jadi apa saja yang akan dibelanjakan. Nah, jadi ini yang akan kita buat hari ini. Nah, silakan dilihat di modul, di situ ada contoh format dari pembuatan anggaran perjalanan dinas atau biaya perjalanan dinas. Silakan dilihat di modulnya. Kalau yang sifatnya print out bisa langsung dilihat juga. Jadi seperti ini. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan diskusi ya. Nanti ada waktu 15 menit. Baik, jadi sekarang diskusi kelompok. Karena ini sudah duduk setiap kelompok, jadi sekarang diskusinya adalah tentang bagaimana membuat anggaran biaya dari studi kasus yang ada di dalam LKPD. Ya, silahkan Anda lihat. Formatnya ada di modul. Di sini saya gambarkan ya. Saya gambarkan nanti bentuknya di depan, nanti kasusnya dilihat dari soal yang sudah saya berikan di LKPD. Misalkan laptopnya dibuka. Jadi saya minta diskusi dilakukan, kemudian lakukan pekerjaannya menggunakan laptop yang ada di kelompok masing-masing. Kemudian untuk teman-temannya yang ikut berdiskusi sambil membuat secara tertulis dulu di buku tulis. Ya, silakan dibuat. Jadi secara mandiri juga membuat di buku tulis. Untuk nantinya bisa juga diskusinya disampaikan ke temannya yang mengerjakan di laptop. Nanti hasil yang di laptopnya itu yang dipresentasikan. Paham ya? Baik, silakan. Silakan mulai kerja kelompoknya. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini, yang ringkas saja. Jadi sebetulnya setiap perusahaan atau instansi punya bentuk-bentuk dari bagaimana anggaran perjalanan dinas itu. Jadi bentuk formatnya. Tapi ini bentuk format umum yang memang bisa digunakan. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi yang harus ada di situ yang pasti jadi harus ada rincian biayanya. Rincian biayanya yang ada di dalam soal di LKPD ya. Jadi sesuai, kan kalau yang ada di format di dalam modul, di situ ada berbagai macam biaya. Nanti yang Anda terapkan di dalam pekerjaan Anda yang akan dipresentasikan itu, sesuai keuangannya seperti yang ada di soal. Jadi kalau di format ini kan segala macam biaya. Bisa jadi misalkan di format ini ada sebutannya biaya taksi. Tapi kalau di dalam LKPD tidak ada biaya taksi, ya nggak usah. Jadi yang ada saja. Kemudian jangan lupa, jika bentuknya misalkan uang makan, misalkan si pimpinan berangkat 4 hari, di situ ada uang makan sehari, harus dikali berapa hari dia perjalanan dinas, gitu. Jadi kalau uang makannya sehari 300.000 dikali 4 hari kerja, misalkan seperti itu. Jadi nanti dilihat ya di soalnya, perhatikan banget nih si soal, Anda perhatikan. Kira-kira di situ rinciannya harus dihitung per hari atau tidak. Ya, oke, sekarang silakan kerjakan dulu. Nanti kalau memang ada kesalahan 1-2 hal nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama diskusikan ya. Waktunya 15 menit. Jadi sampai jam 9.20 ya waktunya. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Ini saya berikan gambaran formatnya. Baik, ini kan nanti ada rincian biaya seperti yang ada di LKPD, kemudian ada jumlah rupiahnya, berarti misalkan di sini nomor 1. Misalkan yang paling pertama di situ uang apa?
Uang penginapan. Menurut keterangan penginapannya berapa? 250.000 per malam, per hari. Di situ si Bapak kira-kira nginap berapa hari? 5 hari. Berarti nanti uang yang 250 itu dikali 5 hari. Berarti nanti sama dengannya berapa? Nah, jadi biasanya penjelasannya bisa di bawah ini nih, uang penginapan. Satu harinya pakai A gini ya biasanya ya, pakai akeom. Ini artinya 250.000 nanti dikali 5 hari. Nah, misalkan seperti itu. Lalu nanti di sini buat 250.000 dikali 5 berapa? 1.250.000. Nah, yang hati-hati adalah ini, harus dihitung per hari atau tidak. Kan ada misalkan uangnya jatuhnya uang entertain 1 hari, ya berarti nggak usah pakai pengali. Gitu. Dilihat di kasusnya ya, silakan Anda pelajari dulu kasusnya, didiskusikan sama teman-temannya, pasnya seperti apa. Kalau keterangan, ini misalkan hal-hal yang berkaitan sama si rincian, misalkan nomor 1 uang penginapan, kemudian di sini menginap selama, misalkan begitu, menginap selama 5 hari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu keterangannya. Baik, silakan, selamat mengerjakan. Sampai jam 9.20 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Bisa Kak laptopnya? Aman? Bisa. Untuk teman-temannya yang tidak mengerjakan di laptop, bisa mengerjakan dulu di buku tulis, nanti bisa untuk membantu temannya mendapatkan informasi tentang yang harus dibuat dalam rincian perjalanan dinas. Iya, lupa. Bisa saya ambil itu. Kalau ada yang bingung atau bagaimana silakan ditanyakan ya. Kalau di contoh soalnya di LKPD-nya ada uang apa aja Kak? Maaf, di sini ada biaya lain-lain ya, biaya taksi. Oh, ada biaya taksinya juga. Siap. Ya, berarti ini kalau yang meals ini kan per hari, berarti kalau yang begini harus pakai pengali. Tapi kalau yang seperti ini biaya taksi ini per hari. Nah, kalau yang biaya lain-lain kira-kira itu 500-nya harus dikali nggak? Nggak usah ya, berarti 500 udah nggak usah dikali. Jadi pokoknya ikuti itu aja, ikuti instruksi yang ada di kasus. Kakak itu berarti keuangannya ada berapa? Ada ya, Kak? Oh ya, siap. Ada 5 ya. Baik, dicek ya, diperhatikan ya mana yang harus dikali, mana yang enggak. Siapa Kak yang mau bertanya? Kak pakai ini Kak, biar dengar. Ya, apa yang mau ditanyakan? Sakunya tuh maksudnya yang mana, Bu? Kenapa? Uang saku. Oh, uang saku. Oke, sebentar. Yang ada di LKPD-nya coba dibacakan apa saja, Kak? Pertama, keuangannya tentang apa? Biaya transportasi. Biaya, yang pertama meals ya, uang makan. Berarti ini uang makan nanti 250 per hari. Berarti nanti harus dikali atau enggak gitu ya. Entertainment itu apa tahu enggak? Entertainment itu misalkan kita disuruh berkunjung ke perusahaan di Papua ya. Di sana ketemu sama klien, sama orang yang kerjasama sama perusahaan kita. Terus kita ketemunya nggak mungkin di pinggir jalan dong gitu, nggak mungkin di situ ya. Biasanya ke kafe
atau mungkin di rumah makan. Nah, kita harus membayari dong, masa si tamunya yang harus bayarin kita membayari dia. Nah, itu masuknya ke biaya entertainment gitu. Itu kalau entertainment. Jadi sekalian ya. Kemudian ada living cost. Nah, living cost itu biaya kehidupan sehari-hari. Sangat seperti itu ya. Berarti di situ ada nggak istilahnya kalau di situ adanya living cost. Kalau di format adanya apa? Yang tentang sehari-harinya. Kalau di format Uang saku ya berarti, Bu? kalau uang saku itu sebetulnya nggak berkaitan sama kebutuhan sehari-hari, tapi memang dia diberikan uang saku khusus dari perusahaan gitu Kak. Jadi kalau di sini kelihatannya ada uang saku nggak? Nggak ada ya. Jadi dia dapatnya uang makan, terus uang entertainment, kemudian ada biaya hidup. Jadi sebetulnya kalau biaya hidup buat beli hal-hal yang berkaitan sama keseharian, misalkan buat beli sabun kalau dia mau mandi, yang Pepsodent yang seperti itu. Jadi tetap belanja yang memang dia butuhkan. Tapi kalau dibilang uang saku bukan. Jadi kalau uang saku itu sebutannya di situ uang saku gitu. Nah kalau di sini ada nggak? Iya, jadi memang dia khusus uang saku untuk dia. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti nggak usah. Berarti uang sakunya dihapus. Jadi masuknya ke yang ini aja yang ada di sini. Berarti kakak yang nggak ada di dalam sini dihapus aja. Gitu. Jadi yang ada ya uang makan, entertainment, living cost gitu. Sesuai itu kak. Gitu Ini ya. Bu, ini kan soalnya dari tanggal 24 April sampai 19 April itu Ya. dihitung nggak 24 Aprilnya atau langsung ke 25? Jadi karena berangkatnya dari 24 April, berarti dia berangkat dari tanggal itu dong. Dihitung nggak kalau menurut kakak? Dia makan nggak di tanggal itu? Makan dong, berarti dihitungnya dari tanggal 24. Berarti dari 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau 28? 24 April sampai 19. Tanggal berapa? Tanggal 19 April Oh, sampai 19 sampai 24. Berarti 19-nya harus dihitung. Karena dia berangkat pasti tanggal 19, uang makan udah ada tuh dari tanggal 19. Berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya? Berarti 6 hari gitu, Kak. Berarti dikali 6 berarti ya, Bu? Dikali 6. Ya, tapi silakan dikerjakan dulu saja, nanti sama-sama kita bahas ya. Lanjut. Aman ya, Kak? Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Kak. Udah? Mana? Kak, 5 hari apa 6 hari? Berangkatnya dari tanggal berapa? 19. Kan berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24 pas pulang kan masih ada kegiatan dong. Di tanggal 24 masih ada kegiatan nggak? Karena kan 24-nya masih masuk hitungan ya. Ini kan sampai dengan 24 April berarti 6 gitu. 19 April. 19 April sampai 24. Ya, 6 hari. Sempet ya? Ya, masih 5 menit. Masih 5 menit lagi ya, Kak? Iya, Kak. Iya, makan. Oke, kali 6 ya. Oke, entertainment. Entertainment di situ bahasanya per hari ya? Oke, kalau per hari berarti dikali ya. Nanti dijumlah. Kakak, lihat biaya lain-lain di situ perhitungannya per hari apa enggak? Di soal. Coba Kakak cek dulu. Nah, kira-kira kalau begitu enaknya dikali apa enggak? Soalnya kalau dikali perusahaan ini juga ya, keluar duitnya banyak banget nih. Nah, berarti nanti tinggal itu ya, terus dijumlah ya, Kak. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, aman ya, lanjut ya. Gimana? Sudah? Tinggal ini kan, tinggal hitungan aja. Sebetulnya pekerjaan ini bisa dikerjakan pakai Microsoft Word, tapi lebih gampang tuh pakai Excel. Bisa rumusannya tuh langsung dapat tuh hasil akhirnya. Jadi kita memang manfaatkan aplikasi MS Office dengan maksimal ya untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang berkaitan sama administrasi keuangan. Ya, kenapa Kak? Ya. Transportasi lokal tuh apa maksudnya? Transportasi lokal tuh gini, kan ini dari Jakarta ke Papua. Berarti yang di Papuanya itu kalau dia mau kemana-mana biasanya kan bisa pakai ojol gitu ya. Bisa pakai ojol atau dia nanti sewa motor atau sewa mobil seperti itu sebetulnya. Tapi kalau kakak di sini nggak ada ya nggak usah. Ini kan sebagai contoh aja, format aja. Tapi kalau memang ada seperti itu masuknya di uang yang ini nih, uang lumsum gitu masuknya. Biaya penginapan? Biaya penginapan itu kalau di sini, kalau di formatnya ada ini enggak?
Kalau nggak ada, tapi kan di sini kan menjadi sesuatu yang memang harus ada. Berarti kakak di sini kan nggak ada biaya penginapan, ya nggak usah. Jadi kalau di sini maksudnya uang penginapan kalau dari perusahaannya ada uang yang harus dia beli sendiri tiketnya atau harus reservasi hotelnya. Kalau yang di sini bisa jadi dia udah ada hotelnya di sana, dia dipesenin dari perusahaan. Nggak masuk ke uang yang dia bawa gitu. Kalau ini kan uang yang dia bawa tuh. Gitu. Jadi Bapak nggak usah bawa uang hotel ya, hotelnya udah kita pesenin, udah dibayarin dari kantor kan, jadi nggak masuk ke sini. Jadi kakak pokoknya ada di sini aja. Jadi yang di sini itu, yang ada di format itu, beberapa yang mau nggak perlu ya nggak usah gitu. Ya. Nah lanjut ya, berarti aman. Oke, sama-sama Kak. Baik, bagaimana? Sudah ada gambaran ya, ada bayangan ya seperti apa membuat rincian perjalanan dinas. Oh ya, sebagai informasi, rincian perjalanan dinas ini nanti menjadi lampiran di surat perintah perjalanan dinas. Jadi biasanya di bawah judul, di bawah rincian perjalanan dinas nanti ada lampiran nomor suratnya berapa, karena SPPD itu ada nomor suratnya. Jadi nanti nomor suratnya berapa, kemudian tentang apa perihalnya si surat itu, surat perintah perjalanan kemana, seperti itu. Jadi ini nanti dia menjadi lampiran. Jadi saat sekarang kita buat, waktu nanti kita membuatkan surat tugas dan SPPD ini jadi lampirannya. Baik, sudah jam 9.25. Jadi kalau yang belum selesai nanti bisa diselesaikan, tapi sementara kita presentasikan apa yang sudah ada itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena pertemuan minggu depan kita akan ke lab untuk mengerjakan itu secara mandiri. Jadi sekarang kita siap-siap untuk presentasi ya. Baik, presentasi yang pertama, karena kemarin kita sudah buat daftar perjalanan dinas, jadwal perjalanannya, dan belum dipresentasikan, nanti saya minta satu kelompok mempresentasikan tentang jadwal perjalanan dinasnya. Nah, baru nanti kelompok yang lain itu membuat yang hari ini dibuat nih, mempresentasikan tentang rincian perjalanan dinas. Baik, untuk yang kelompok yang mana nih yang akan mempresentasikan tentang jadwal perjalanan dinas? Kelompok 1 ya, Eka. Kelompok 1. Nah, nanti kalau untuk yang rincian anggaran perjalanan dinas, bisa kelompok 2. Jadi kelompok 1 dan 2 dulu ya hari ini ya. Oh, Alia kelompok 4 ya? Oke, berarti kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 tentang jadwal perjalanan dinasnya, kalau yang Alia yang untuk rincian anggarannya. Baik. Oke, jadi tolong sebarkan di handphone di grup WhatsApp-nya supaya teman-temannya juga bisa lihat seperti apa nanti presentasinya. Kakak presentasinya dari mejanya sana saja ya, biar nggak usah susah ke depan. Nanti Alia juga dari sini untuk mempresentasikan. Sudah siap belum? Nanti kakak nyebutkannya begini, dari jadwal perjalanannya sebutkan aja tanggal berapa perjalanannya kemana, begitu aja. Nih Kak, pakai ini ya. Ya, dari judulnya dulu, nanti misalkan tanggal sekian kemana, siapa, tanggal sekian kemana. Ya, jadi jam sekian apa, jam sekian apa, seperti itu Kak. Berarti Jumat 9 Maret. Iya, gitu. Seperti itu, jadi bacanya seperti itu aja. Kakak berdiri ya, biar kelihatan. Oke, baik, sama-sama kita dengarkan. Nanti Alia, kalau sekarang Eka ya. Eka akan mempresentasikan tentang gambaran dari jadwal perjalanan dinas yang memang sudah dibuat oleh kelompoknya. Adit. Ya, kami. Oke. Kakak jangan lupa pakai mic-nya. Ya. Jumat 9 Maret 2018 jam 5 WIB berangkat ke bandara. Dijemput oleh sopir penerbangan Lion 804 jam 6:05 berangkat ke Bali. Jam 9 Wita check-in hotel di Hotel Mercu Kuta. Jam 10 Wita mengunjungi kantor cabang. Jam 12 Wita makan siang bersama Mr. John Thomas di PT Karya Utama Abadi. Direktur. Jam 14 Wita bertemu dengan Bapak Wayan Pratama, Marketing Manager
Denpasar Vigor di Jalan Untung Suropati nomor 107 Denpasar, di Hard Rock Cafe Denpasar di Restor Ubud. Sabtu 10 Maret 2018 jam 8 sampai jam 12 WITA bertemu dengan Mr. Thomas Jules di Dewa Jules Indonesia. Jam 14 WITA mengunjungi Bali ART Center di Bali ART Center Denpasar. Minggu 11 Maret 2018 jam 9 WITA bertemu dengan Bapak Antonius, Direktur PT Cahaya Putra Abadi di PT Cahaya Putra Abadi. Jam 15 WITA bermain golf dengan Bapak Antonius dan Mr. John Thomas di Sport and Golf Center Ubud. Senin 12 Maret 2018 jam 9 WITA bertemu dengan Bapak Krisnaya di PT Krisnaya. 14:20 WITA kembali ke Bandung ini. Kembali ke Bandung. Ini kembali ini ya. Besarin sedikit aja kalau terlalu kecil. Kembali ke Bandung. Ya udah itu balik ke Bandung jam segitu. Jam 18 WIB kembali ke Bandung. Kembali ke Bandung bertemu dengan Bapak Cahya Gunawan. Udah ya? Udah. Di Sheraton Hotel Bandung. Di Sheraton ya? Ya, Sheraton Hotel Bandung. Gup, itu ada ditandatangani Kak, sampai ditandatangani. Mengetahui Oke, Direktur ada mengetahui Utama ya. Agus Prianto Siap. MM Dibuat oleh si dibuat sekretaris oleh ya. Sekretaris Selin Edena. Baik, terima kasih. Ya, ini sudah dibuat presentasi untuk jalur perjalanan dinas oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan, beri plus dulu. Terima kasih ya Kak. Baik, sama-sama kita ini ya, sama-sama kita bahas dulu sedikit. Jadi kalau dari perjalanan dinas itu, perjalanan dinasnya dari Bandung ke Bali ya, Denpasar. Nah, kira-kira dari sekian banyak jadwal perjalanan dinasnya si pimpinannya Eka tadi, ada perubahan waktu nggak di dalamnya? Ada, karena Bandung itu waktu Indonesia bagian tengah, ke Bali itu waktu Indonesia bagian barat, Bandung ke Bali waktu Indonesia bagian tengah. Berarti ada jarak perbedaan waktunya berapa jam? 1 jam ya. Kalau 2 jam itu Papua, nah itu 2 jam waktu Indonesia Timur. Tapi kalau tengah itu jaraknya adalah 1 jam. Jadi Anda semua, jadi tadi grupnya Eka di situ udah membuat tuh dari waktu Indonesia Barat waktu berangkat saat sampai ke Bali menjadi waktu Indonesia Tengah. Berarti jamnya ditambah 1 jam. Waktu kembali ke Bandung tanggal 12-nya itu dikurangi 1 jam waktu menjadi waktu Indonesia bagian Barat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sama-sama bisa dipahami ya. Nanti kelompok yang lain juga akan presentasi, tapi untuk yang selanjutnya kita minta kelompok 4 Alia untuk mempresentasikan hasil yang tadi ya. Untuk anggaran perjalanan dinas. Oke, silahkan. Tadi. Ya, nama saya. Ya, nama saya Alia. Ya, kencang Kak Alia. Dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan rincian biaya perjalanan dinas dari tanggal 19 April sampai 24 April 2010. Yang pertama, di rincian biayanya ada biaya penginapan selama 6 hari yaitu 300.000 dan dijumlahkan menjadi 1.800.000. Yang kedua, biaya taksi selama 6 hari yaitu 250.000 dan dijumlahkan menjadi 1.500.000. Yang ketiga, biaya lumsum selama 6 hari. Yang pertama ada uang makannya, selama 6 hari itu 250.000, totalnya 1.500.000. Lalu uang entertainment 3 juta dan biaya lain-lainnya adalah 500.000. Total seluruhnya adalah 8.300.000. Dan dibayarkan sejumlah 8.300.000 itu ke bagian keuangan atau bendahara Rita Murtiningrum dan telah diterima sebesar 8.300.000. Yang menerimanya adalah pimpinan Edi Sasongko. Pak Edi Sasongko. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alia. Baik, tepuk tangan untuk Alia. Terima kasih. Baik, jadi Alia tadi sudah mempresentasikan tentang rincian perjalanan dinas di hari ini dari tugas LKPD. Nanti yang lain-lain juga akan mempresentasikan. Tapi sebelum itu yuk sama-sama kita amati yang tadi Alia sampaikan. Kira-kira
dari yang tadi sudah dikerjakan nih dari tiap kelompok, perjalanan dinas yang ada di kasus LKPD 2 itu berapa lama ya si pimpinan itu harus pergi perjalanan dinas? Pak siapa namanya? Pak Edi. Dari tanggal 19 sampai 24. Nah, tadi ada yang bertanya nih waktu lagi mengerjakan, Bu, tanggal 19-nya itu dihitung nggak ya? Apa mulai dari 20 berarti? Gitu tadi ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau melihat dari kasusnya, kira-kira tanggal 19 itu sudah ada kegiatan yang dilakukan sama pimpinan nggak? Apa aja tuh? Berangkat pakai pesawatnya gitu ya? Dari jam sekian sampai jam sekian. Artinya 19-nya dihitung nggak? Dihitung. Karena tadi ada beberapa kelompok juga yang menghitungnya tidak 6 hari, tapi 5 hari. Karena diasumsikan 19 sampai 24, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 19-nya nggak kehitung dong yang waktu dia berangkat. Padahal perjalanan dinas itu dilakukan mulai dari keberangkatan. Gitu ya, jadi dihitung ya, jadi ada 6 hari. Kemudian dari format yang ada di dalam modul, dengan keuangan yang ada di soal LKPD itu kan berbeda. Maksudnya ada beberapa hal yang tidak ada di dalam soal LKPD. Berarti nanti Anda membuatnya sesuai dengan keuangan yang ada dari perusahaan. Yang format kan sebetulnya hanya berupa format saja. Jadi kalau ada uang penginapan boleh. Nah di sini kok nggak ada penginapannya Bu tadi gitu. Jadi ada kelompok yang bertanya juga, Bu kok di format ada uang penginapan, kok di saya nggak, di kasus ini nggak ada uang penginapan, padahal kan dia pasti menginap. Menginap nggak kalau 6 hari itu? Pasti menginap kan gitu, kok nggak ada uang penginapannya? Nah, yang seperti ini kasusnya biasanya perusahaan ada istilahnya uang biaya yang menjadi lampiran di SPPD ini adalah uang yang akan dibawa oleh pimpinan kita untuk perjalanan dinas. Jadi kalau ada uang penginapan di situ berarti dia sendiri yang harus reservasi si hotel. Nah, ada perusahaan yang ngasih uangnya ke kita hanya uang saku aja atau hanya uang makan saja. Hotelnya udah dipesenin duluan sama perusahaan, sudah dibayar transfer misalkan. Artinya dia nggak perlu lagi bawa uang penginapan karena penginapannya udah dipesan. Nah, seperti itu misalkan kasusnya si Pak Edi Sasongko ini. Nah, jadi bisa ini saya menjelaskan kembali kepada Anda semua, walaupun tadi yang bertanya hanya satu kelompok, tapi kok dia nggak ada penginapannya ya, padahal kan pasti nginep. Jadi bisa jadi keuangan ini nggak harus dibawa oleh pimpinan, sudah duluan disetorkan oleh perusahaan lebih dulu, seperti itu. Begitu juga seperti tiket pesawat, kan dia naik pesawat nih, kok nggak ada biaya ini ya, biaya transportasi pesawat ya? Ya berarti pesawatnya udah dipesan duluan sama sekretaris atau sama orang perusahaan. Dia kalau ke bandara ya udah tinggal terbang saja, gitu kira-kira. Nah, bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Baik, untuk presentasi hari ini cukup 2 kelompok dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya saat kita mengerjakan di lab juga sekalian presentasi untuk kelompok-kelompok yang lain. Tapi dari presentasi yang dilakukan Eka dan juga Alia, kita sama-sama bisa tahu seperti apa bentuknya jadwal perjalanan dinas itu, seperti yang tadi Eka sampaikan, dan juga gambaran dari anggaran perjalanan dinas seperti yang Alia sampaikan. Nanti bisa diadaptasi ke hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kalau ada hal-hal yang tadi kan mungkin ada yang salah hari ya, oh ternyata 5 hari, oh ternyata 6 hari ya bukan 5 hari. Nanti bisa diganti, diperbaiki lagi. Seperti itu ya. Baik. Jadi materi untuk diskusi hari ini sudah selesai. Dan presentasinya juga sudah dilakukan. Sekarang kita beralih ke kesimpulan di hari ini. Jadi memang materi kita sebentar lagi akan selesai. Kita akan selesai di 9.45. Sebelum itu saya akan berikan kesimpulan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Ya. Kesimpulannya yang pertama, ini perlu kita ketahui sama-sama. Bahwa dalam lingkup administrasi, perencanaan perjalanan dinas itu, dinas pimpinan itu biasanya dilakukan persiapannya oleh staf administrasi atau oleh sekretarisnya. Jadi ceritanya kita sekarang di sini perannya adalah sebagai seorang sekretaris atau staf administrasi dari pimpinan kita yang mau pergi perjalanan dinas. Misalkan bos kita tadi namanya Bapak Edi Sasongko, kita staf administrasinya. Pak Edi Sasongko mau perjalanan dinas, nggak mungkin dia sendiri yang bikin jadwalnya, nggak mungkin dia sendiri yang ngetikin tentang rincian perjalanan dinasnya. Dia akan minta bantuan stafnya untuk mengerjakan itu. Karena kalau Pak Edinya sendiri pasti sudah sibuk dengan hal-hal yang berkaitan sama pekerjaannya dia sebagai pimpinan. Jadi hal-hal yang berkaitan sama administrasi adalah tugas kita. Makanya kita diminta untuk bisa tadi membuatkan jadwal perjalanan dinas dari data-data yang kita dapatkan dari Pak Edi Sasongko. Kira-kira begitu. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua. Dalam perjalanan dinas diperlukan adanya transportasi dan akomodasi. Karena perjalanan dinas itu biasanya jaraknya jauh dari perusahaan, bisa jadi keluar kota, bisa jadi sifatnya domestik keluar kota, atau bisa juga sifatnya internasional keluar negeri. Otomatis
untuk mencapai tempat dinasnya itu harus pakai kendaraan gitu kan, maka harus ada hal-hal berkaitan sama transportasi yang digunakan. Kemudian ada juga akomodasi. Akomodasi itu adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan orang itu atau pimpinan kita itu selama perjalanan dinas. Nah, kalau perjalanan dinasnya lebih dari 1 hari, berarti butuh hotel tempat menginap, butuh hal-hal yang berkaitan sama kehidupan sehari-harinya di sana, makannya, hal-hal yang berkaitan sama kebutuhan mandinya, kebutuhan berpakaiannya, hal-hal yang berkaitan sama itu. Ya, itu namanya akomodasi. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai perjalanan atau tujuannya, destinasinya. Nah, ini akan tercantum di dalam anggaran perjalanan dinas dan dalam jadwal perjalanan dinas. Jadi di jadwal perjalanan dinas disebut tuh di situ, Bapak berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia, disebut ya di situ, jelas. Nggak cuma Bapak berangkat dari Bandung ke Papua, nggak cuma begitu. Disebut Bapak berangkat ke Papua, nama bandaranya apa, pesawatnya apa, jam berapa sampai jam berapa gitu, disebutnya detail. Ya, jadi ini nanti akan ada di dalam anggaran biaya perjalanan dinas nih, misalkan memang nanti itu dibawa si biayanya, dan juga ada dalam jadwal perjalanan dinas. Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini masih ada 5 menit, sekarang kita coba melakukan asesmen akhir ya. Saya sudah buatkan soalnya di dalam Google Form, silakan dilihat, ada di dalam grup WA kita. Jadi silakan dikerjakan, waktunya 5 menit sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini. Silakan. Soalnya cuma 5 pilihan ganda, mudah-mudahan tidak sulit. Asalkan anak-anak semua memperhatikan materi hari ini, pasti Anda bisa mengerjakan. Baik, silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, nanti ini Kak, salam. Di antara soal-soal yang saya sampaikan, di situ ada yang sifatnya teoritis ya. Jadi kalau Anda membaca modul, insya Allah bisa. Ya Kak? Oh, tapi Tita bisa. Yang loading siapa aja? Oh, itu bisa Kak. Muncul? Ada? Ada ya. Edukasi nanti dikerjain di itu kalau nggak bisa di sini. Ini tapi pakai itu aja saya nggak tahu lagi. Maaf yang itu yang hotspot. Coba kalau nyampe nggak apa-apa. Jauh soalnya Kak. Nggak apa-apa, nanti dikerjain setelah ini aja. Kalau emang nggak ada kuotanya atau nanti bisa. Iya ini ada hotspotnya cuma saya nggak tahu ininya. Tadi ya pagi tadi tanya ke Kak Adit tadinya. Hotspotnya. Apa-apa? Oh, jadi jarak ini ya, jarak tembok ini bisa. Iya. Kakak udah. Kalau memang udah nanti bisa kan kalau itu bisa ngerjain dari satu device yang sama ya, cuma dengan orang yang berbeda. Coba deh. Yang Oh iya sih, kalau masukin ke email tapi namanya kan tetap nama kita tuh kan ada nama ya di situ ya. Jadi nanti saya bisa nilai juga. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai apa masih mengerjakan? Ada beberapa yang kata-katanya agak panjang, jadi ya mohon dicermati ya, mohon dibaca hati-hati. Sudah? Baik. Sena sudah. Kakak udah Kak? Belum? Yang Google Form-nya. Udah. Masih ada 1 menit lagi.
Hmm? Baik, sudah ya? Sudah ya? Untuk yang belum karena terkendala oleh WiFi atau hotspot, nanti bisa dikerjakan setelahnya. Ya, tapi saya lihat nggak banyak sih, beberapa saja yang memang terkendala itu ya. Baik, untuk hari ini, jadi materi kita sampai di sini ya, karena sebentar lagi bel. Sebelumnya untuk materi selanjutnya, kita akan coba ke lab nanti untuk melakukan pembuatan dari susunan anggaran perjalanan dinas, dan juga kan yang perjalanan dinasnya kemarin belum kita buat di secara mandiri ya. Jadi besok di lab kita membuat dua hal tersebut. Nah, baik, kalau gitu silahkan ditutup laptopnya. Kita akan mengakhiri kelas hari ini. Sebelum kelas ditutup, sekali lagi saya hanya berharap biar anak-anak semua bisa memahami materi yang saya berikan di hari ini, dan jangan lupa modulnya dan buku paketnya dibaca ya untuk materi ini, karena nanti ini akan masuk juga ke dalam PAS kita yang akan kita lakukan minggu depan ya, seperti itu. Baik, jadi sebelum kelas ditutup, sekali lagi mari kita sama-sama berdoa bahwa materi kita hari ini nanti bisa memberi manfaat untuk kita, baik selama kita menjadi siswa di SMK Al-Muhtadin, juga nantinya saat sudah lulus dari SMK Al-Muhtadin, misalkan kita jodohnya mudah-mudahan kita bekerja menjadi staf administrasi, dan saat pimpinan kita mau perjalanan dinas, kita bisa menjadi staf yang mampu merencanakan untuk perjalanan dinasnya beliau. Itu ya, harapannya seperti itu. Baik, sebelum ditutup, Kak Tita, silakan, rapikan dulu tasnya, dirapikan. Kak Tita, kalau sudah kita berdoa bersama ya. Oke. Silakan rapih-rapih dulu. Istirahat. Jadi setelah ini bisa istirahat. Ya, silakan Kak Tita. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Mudah-mudahan semangat belajarnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Ibu. Alhamdulillah kelasnya sudah selesai, Bapak, Ibu. Ya, tepat waktunya ya. Ya. Oke. Saya rasa praktek aksi pembelajaran keempat ini Umi cukup berhasil ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Tidak ada kendalanya mungkin tadi ya awal-awal ya suaranya ya. Tapi untuk refleksi selanjutnya mungkin nanti di waktunya di hari Senin ya. Siap Pak. Catatan di saya sangat kurang catatannya ya, Bu Nurul ya. Mungkin ya nanti ya. Yang jelas Bumi dari awal sampai akhir tuh banyaknya berdiri, jadi bagus itu ya, banyak berdiri itu ya daripada duduk ya, terus gitu ya. Ya, oke Bumi, aplaus ya semuanya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Kita beralih lagi Bu Ningrum ya. Jam 10 kita beralih ke posisi yang lain. Kelasnya Bu Ike ya. Ya. Terus Bu Ningrum, Bu Umi ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Iya, izin pamit Bu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.